Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ridwa'illahi ta'ala wa litahmil balaya wa limusallim hadha kitab al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut bab tentang tawadhu. Bab tawadhu'i utawi iku bab tentang tawadhu. Wa fi Fathil Bari al-murad bitawadhu'i idharuz zilli liman yuradu ta'zimuhu. Jadi sing dimaksud tawadhu nak menurut kitab Fathul Bari syarah kitab Bukhari adalah menampakkan kehinaan di hadapan orang yang sengaja untuk mengagungkannya. Jadi untuk memuliakan orang lain, dia menampakkan diri lebih rendah, ya, lebih hina dibandingkan dengan orang yang mau dihormati atau dimuliakan. Wa qila huwa ta'zimu man fawqahu li fadlihi. Di dalam ada yang mengatakan lagi, kata Syekh Abdullah Samarqandi, dia yang membuat yang mengarang kitab Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa tawadhu itu adalah mengagungkan orang yang ada di atasnya karena kemuliaannya. Begini tentang syarah ta'lim muta'alim. Tawadhu niku di antara sombong dan menghinakan diri. Sombong niku diharamkan Allah, menghinakan dirinya sendiri itu juga tidak boleh. Dan di antara keduanya itu namanya tawadhu. Dan tawadhu ini diperintahkan oleh Allah. Niki dawuh Gusti Allah, qala ta'ala waqfid janahaka liman nittaba'aka minal mu'minin. Ini di dalam surat Al-Hijr ayat 88. Ayat 87-nya ini firman Allah lengkap, wa laqad ataina sab'an minal masani wal qur'anal azim. Al-Hijr, ya, ayat 87-88. Kemudian ayat 88-nya la tamudanna ainaika ila ma matta'na bihi azwaja minhum wala tahzan alaihim wahfid janahaka lil mu'minin.
Dan sungguh telah kami berikan padamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Wal Qur'anul Azim, dan Al-Qur'an yang agung. La tamudanna, janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu. La tamudanna ainaika, janganlah sekali-kali kamu memanjangkan pandanganmu ya, ila ma mata'na bihi, kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan ya. Azwajam minhum, siapa ini? Azwajam minhum, beberapa golongan di antara mereka, yakni orang-orang kafir. Wala tahzan alaihim, dan janganlah kamu bersedih hati atas mereka, orang-orang kafir itu. Wahfid janahaka, dan berendah hatilah kamu lil mukminin, terhadap orang-orang yang beriman. Ini firman Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 88. Niki Pak, perintah Allah yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 87. Niki ayat niki Pak, wahfid janahaka. Nah, basa Jawa nih Pak, wahfid janahaka lan klembrehno suwiwimu. Suwiwi niku tangan, diklembrehno. Itu artinya rendahkanlah hati kamu. Makanya nak wong Jawa niku nak lewat ngarepe wong tuwa niku diklembrehno. Ini Masya Allah, etika ini sebetulnya diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tetapi ini pun tergantung budaya. Kalau di Jawa ini budaya ini diajarkan, kemungkinan para wali itu mengajarkan secara teks persis seperti ayatnya Al-Quran, supaya tangan itu dikelembrehne ke bawah. Ini tandanya dia ini tawadhu. Tapi kalau dalam bahasa Arab artinya diartikan secara gaya bahasa. Artinya rendahkanlah hatimu. Tidak harus secara fisik membungkukkan, tetapi secara gaya hidup, gaya bahasa, tutur kata, dan lain sebagainya. Seluruh aspek itu ngendeko. Liman tabi'aka. Nah ini Pak, ayat ini K itu adalah kepadamu, mu-nya itu mufrad ya, tunggal. Berarti siapa? Allah memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Rendahkanlah hati kamu wahai Muhammad. Liman, kepada siapa? Ittaba'aka, yang mengikuti kamu. Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW itu paling dukur, derajat paling dhuwur nggih Kanjeng Nabi. Bahkan tidak akan diciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi kalau tidak diciptakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking muliane Kanjeng Nabi, manusia yang paling top, itu saja Allah memerintahkan supaya menundukkan merendahkan hatinya kepada pengikutnya, kepada kita. Masya Allah. Liman tabi'aka, mina, siapa pengikutnya Nabi? Minal mu'minin, terdiri dari orang-orang yang beriman. Ini Pak, Masya Allah. Dan awak dewi di hadapan perintah ini ajib Pak. Bukan diperintahkan pada orang beriman di hadapan Nabi, tetapi perintah itu kepada Nabi di hadapan orang-orang beriman supaya bersikap merendahkan hati. Dan ini Pak, nah ini umumnya wali rakyate umat sing ning kono iku kudu nyogrok sing kene.
Iki umume ngoten. Wong nek ora dimulyakne ngamuk. Iki ngaji ini kadang-kadang nek gak ditotakne mejane ya ngamuk. Niki padahal Allah kalau perintah kepada Nabi disuruh merendahkan hati terhadap umat. Cuma ngeten Pak, ini hati-hati nggih memahami ayat niki. Nanti juga ada perintah jenengan supaya memuliakan orang alim, memuliakan orang yang lebih tua. Nabi bersabda dalam hadis, laisa minna malam yukrim kabirona. Bukan golonganku orang yang tidak memuliakan kepada yang lebih tua di antara kami. Walam yarham sigorona. Bukan golonganku orang yang tidak mengasihi, menyayangi yang lebih muda di antara kami. Mulane Pak Nabi mulyane ini orang yang lebih tua bukan golongannya Nabi Muhammad SAW. Terus implementasi ini gimana? Implementasi ini ya kalau kita berposisi di atas, maka jalankanlah perintahnya Nabi ini, jangan merasa sombong. Tawadhu'lah, rendahkanlah hati kamu kalau kamu posisinya di saya. Kalau posisinya di jenengan, ya muliakanlah kepada orang yang lebih tua, baik tua secara usia maupun tua secara ilmu. Walaupun usianya masih muda, Pak, tetapi kalau tua dalam ilmunya, hormatilah dia. Itu begitu Pak. Ojo diwalik hawa. Hawa sampean dipegang ayat ini. Panis gaya. Gue mesti atine muni ngono. Bature apa jenenge arane cengkere lho Pak Anis ngene dhewe. Aku lho gak enek gantilane. Kalau kupinge ngote di bahasan. Kok nak minggu-minggu Pak Anis diwe susu dhewe liyane. Astagfirullahaladzim. Mulane hati-hati ngoten niku nggih. Jadi bahkan Nabi menyampaikan anzilin nasa fi manazilihim. Dudukkanlah orang sesuai dengan posisinya. Tetapi ketika kita berada di posisi puncak, Pak, maaf sekali lagi maaf. Kadang-kadang kacang lupa kulitnya. Kalau jadi puncak, jangan merasa tinggi, karena kita itu tidak tahu Pak. Di hadapan manusia tinggi, khawatir nanti di hadapan Allah rendah, kita tidak tahu. Makanya ayat ini diperintahkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi, orang yang paling mulia di atas langit, di bawah, di atas bumi, di atas langit, mulai zaman diciptakan alam semesta, bahkan sebelum ada alam semesta, yang paling mulia adalah Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Bahkan di arsy-Nya Allah itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saking mulianya Kanjeng Nabi, tapi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk merendahkan hatinya kepada pengikutnya, yakni orang-orang yang beriman. Ini bab itu. Dan itu ayat ini nanti asbabun nuzuli ayat ini Pak. Ini di Ibnu Katsir beliau menyampaikan Pak, bahwa suatu ketika Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW itu kedatangan tamu. Mau melayani tamu itu kan, itu tidak ono Pak. Jadi makanan di rumah itu belas tidak ono. Jadi Kanjeng Nabi padahal ono tamu, dan tamu itu harus saya hormati. Masya Allah Pak. Kira-kira sing namu karo sing ditamoni mulya ndi? Mulya sing ditamoni Pak. Tapi masih
berupaya menghormati orang yang bertamu. Karena Nabi sendiri bersabda, Pak, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhayfahu." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Niki, Pak. Kanjeng Nabi nak dawuh ya dipraktekne dhewe. Begitu enggak punya uang, akhirnya memerintahkan kepada salah seorang sahabat, lali kula jenenge. Nek boten sahabat Anas, utawi sahabat Rafi. Lali kula di antara dua nama ini. Untuk utang, Pak, kepada orang Yahudi. Untuk utang kepada orang Yahudi. Untuk apa, Pak, utang tadi? Untuk melayani tamu. Nah ini, Pak, bagaimana tawaduknya Nabi. Ada tamu gak duwe duit, untuk melayani tamu direwangi ini kita pengen nyontoh Kanjeng Nabi ya. Insyaallah. Lha apa? Utang karo wong Yahudi niku wae lho, karo wong Yahudi gak diwehi. Mulane panjenengan mboten sak kaget lho, moro arep golek utangan, ujug-ujug karo sing anu gak diwehi utangan niku mboten sak bingung. Kanjeng Nabi dhewe lho ngalami golek utangan gak mulane kok wong Yahudi ini ngomong, aku gelem ngutangi tapi kudu ana jaminan. Nggih, Pak. Kudu ana jaminan. Mulane utang kok ya memang boleh, Pak, boleh secara syariah utang ini gawe jaminan itu boleh. Mulane nek wong model ngene iki, Pak. Utang kok dadak golek jaminan iku pola pikire kaya pola pikire wong Yahudi. Makane niku utang, iya tak utangi tapi sekolahno. BPKB-mu kan. Iku wong Yahudi ngono kuwi. Kanjeng Nabi mau dikon nyekolahno. Akhirnya begitu apa namanya menyampaikan begitu kepada utusannya Nabi, sahabat Anas, maka laporan ke Kanjeng Nabi, yang Yahudi mboten gelem ngutangi tapi kudu enek jaminane. Ngomong ya wong Yahudi iku, aku iki menungso sing paling dipercaya sak donya. Aminun, wong sing paling dipercaya. Mosok nek aku ngutangi iku gak bakal tak bayar. Engko kate tak bayar awal Rejab, tak bayar. Jadi gara-gara begitu, Pak, maka turunlah ayat ini. Jadi ayat ini turun, awal mula ayat ini wala tamudanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajam minhum. Wala tamudanna ini, Pak. Ini kalau dalam bahasa Arab, Pak. La tamudanna, ojo pisan-pisan siram seliram ndawakno tenanan. Ojo pisan-pisan seliramu ndawakno tenanan. Apa sing ndawakno tenanan? Ainaika, kedua belah matamu. Jadi janganlah kamu memanjangkan kedua belah matamu. Nak cara awak kula niki terjemahan kula. Kon aja melotot. Melotot ya, melotot. Ilama mata'na bihi, kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan ya, azwajam minhum, beberapa golongan di antara mereka, orang kafir termasuk orang Yahudi. Artinya Allah menegur kepada Kanjeng Nabi, jangan fokus kepada orang
Yahudi akan hartanya. Sampeyan ojo pisan-pisan meri. Nah wong kafir wong Yahudi lho Pak, gak sembahyang. Wong Yahudi dilaknat oleh Allah, bondone luwih akeh tinimbang Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Kanjeng Nabi lo pengen utang itu lo bukan untuk dirinya sendiri, demi memuliakan orang beriman. Itu dianggap oleh Allah sudah melotot kepada dunia. Ini awake dhewe ya napa iki. Melotot. Mulane hati-hati nggih awak dhewe niki lho. Kanjeng Nabi saja ditegur oleh Allah, jangan sampai hati itu condong kepada orang kafir sehingga berharap orang kafir memberi bantuan kepada kita. Jangan sampai. Akhirnya ditegur oleh Allah. Jadi bahkan tidak hanya itu, Allah menghibur ayat berikutnya, wala tahzan, janganlah kamu bersedih alaihim, atas banyaknya harta dari orang kafir sedangkan kamu tidak aku berikan harta itu. Kenapa? Karena harta itu hina di hadapan Allah. Sapa sing ngarani bondo iki membawa kemuliaan? Tidak ada Pak. Seluruh perkara dunia itu tidak akan membawa kemuliaan kepada manusia. Justru harta itu sebetulnya membawa bencana. Harta itu membawa kehinaan. Mungkin di belakang Pak ada hadis-hadis yang menjelaskan ini. Itu begitu. Janganlah kamu bersedih. Kenapa? Karena yang diberikan oleh Allah kepada kamu jauh lebih baik daripada yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir. Makanya di dalam Al-Quran Pak, di dalam ayat yang lain begitu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fadzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, bi fadlillahi dengan Al-Quran, wa rahmatihi dan al-hadis, wa bidzalika falyafrahu, untuk keduanya maka kamu bergembiralah. Makanya kamu bergembira dengan Al-Quran, bergembiralah dengan al-hadis. Karena apa? Huwa khairum mimma yajma'un, yang demikian itu lebih baik daripada yang dikumpul-kumpulkan oleh orang-orang kafir berupa harta benda. Kon nak iso ngaji iku luwih baik daripada orang kafir yang punya duit banyak. Kita duduk di dalam majelis ilmu Pak, duduk dalam majelis ilmu, belajar satu bab di dalam hadis diterangkan, barang siapa belajar satu bab ilmu maka pahalanya seperti sholat 1000 rakaat. Jadi belajar satu bab tawadhu ini nilainya lebih mahal daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Padahal 2 rakaat sholat sunnah, rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sholat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Dan 1000 berarti 500 kali dunia seisinya. Makanya dibandingkan harta dunia dengan ngaji itu tidak ada bandingannya. Makanya ojo minder. Ini perintahnya Allah kepada Kanjeng Nabi, jok pisan-pisan kon minder ngadepi wong kafir sing duwite akeh. Jangan terkesima dengan kehidupan mereka, kemewahan mereka. Di Ibnu Katsir diterangkan Pak. Niki perpanjangan dari tafsir ini juga.
Imam Mujahid beliau mengatakan Pak, hum itu tadi Pak, itu adalah bukan hanya orang kafir, termasuk wong iman nak bondone akeh aja pisan-pisan meri, aja pisan-pisan kon matamu melok. Kira-kira Pak, nek wong liwat nggo mobil apik ngoten mripat sampean piye? Modot gak? Modot. Ibu-ibu lah yang ngono to, enek koncone padha ibu-ibu gelange iki mulai saka kene tekan ngene. Cangklakan, kalunge niku ngebeki gulune niku. Gondele niki samban bemo. Kira-kira jenengan melotot mboten Bu? Oh mboten alhamdulillah. Wong kali juga wis aman. Biasane pelok. Kayaknya sing duwe. Ora ana sing diplototi. Mulane ngoten nggih, melotot. Makane niku gak oleh Pak melotot. Niki nyun sewu Pak. Sebetulnya kalau niki menurut Imam Hanafi Pak, kalau perintahnya itu dalam Quran itu larangan Pak. Niku status hukumnya menurut Imam Hanafi nggih haram. Melotot meripat ngoten niki lho Pak, niki hukumnya haram menurut Imam Hanafi lho nggih. Mulane Pak, ora usah melotot enek wong duwe mobil apik jano ae. Enek omahe luwih apik jano ae. Aja pisan-pisan melotot. Niki nak menurut Imam Mujahid berlaku bukan hanya untuk orang kafir, termasuk sesama orang beriman. Masih wong mukmin kok sugih brewu mripatmu aja ejo, aja melotot. Kenapa? Nyuwun sewu Pak. Saya akeh bondone bukan menunjukkan orang semakin mulia di hadapan Allah. Kalau orang semakin mulia karena hartanya, tentu Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW paling akeh bondone. Tapi kenyataannya Kanjeng Nabi sedina mangan, sedina bahkan niki nak sahabat niku Pak diwe bondo akeh niku tambah nangis wedi. Soalnya apa inna hasanatana ujilat lana, saya khawatir kebaikanku dibalas di dunia, aku sudah tidak dapat tempat lagi bagian nanti di akhirat. Wedi sahabat niku diwales ning dunya. Masya Allah. Aisyah menyampaikan begini ya, setengah hadis Nabi dahulu nih. Masya Allah. Man atwalahum shiba'an fid dunya atwalahum ju'an fil akhirah. Siapa yang paling panjang kenyangnya di dunia, nanti paling panjang laparnya di akhirat. Mana Pak? Saya nikmat dunyane saya akeh, nikmat akhirate saya dikurang. Mulane makna itu ora usah diomong Pak. Termasuk memanjangkan mata niku aja ndawane omong. Wih, Pak, iku saiki lek wah. Niku jenenge ndawane omong menyebabkan wong liya melotot. Iya to. Ini betul. Masya Allah. Ngoten Pak. Pak Noval lho mobilnya anyar. Pak mani ngono Pak. Ngono ki rasa diomong. Oke. Pak Anies. Saiki ngono Pak iki langsung. Iya tuh, langsung melotot ngono. Pelatih wis abang. Langsung melotot gini. Iya toh, rasa diomong. Ora penting Pak Anies abang mobilnya apa mboten penting niku nggih. Sing penting ngaji Rebo ben isu. Niki sing paling penting nggih. Niku gak penting. Kemis ngaji tafsir niku sing paling penting. Ngoten nggih. Mulane mboten usah melotot. Nek koncone bangun omah. Wih, Pak Anu saiki. Wah,
Masyaallah. Biyen omahe lho nggone ngisore got saiki lho. Ndak iki ning dhuwure got. Ngoten niku ora usah meri, ora usah dibahas. Karena apa? Itu hina. Bahkan Nabi menyampaikan, Pak, seburuk-buruk investasi adalah investasi untuk mendirikan bangunan. Kenapa? Kehancuranmu itu lebih cepat daripada kehancuran bangunan yang kamu bangun. Nabi mengatakan demikian. Mulane nek wong bangun saya mewah niku ora usah melotot. Bukan kemuliaan, justru kehinaan. Sakniki utuke awake dhewe kuwali soalnya. Nah, kula crita ngene iki lho. Ya iki anti mainstream jarine bahasane wong saiki. Ora anti mainstream, sing bener ya ngene iki. Sing bener itu. Yen Kanjeng Nabi, yen niku kula critakne apa enek tenggene fadilah amal niki lho. Sering diwaca kali kanca-kanca isu. Siji dinten Kanjeng Nabi niku lewat nggih. Cukup-cukup ana bangunan anyar wonten kubai bentuk dom ngoten. Kanjeng Nabi iki sapa sing bangun iki? Sahabat Ansor Kanjeng Nabi. Akhirnya nopo wae. Kanjeng Nabi ya langsung biasa ngoten mawon. Siji dina sahabat Ansor niku uluk salam teng Kanjeng Nabi, assalamualaikum. Gak dijawab kali Kanjeng Nabi, Pak. Padahal salam niku kan jawab salam niku lho, Pak. Assalamualaikum, gak disauri. Gak direken sahabat Ansor niku. Akhirnya sahabat mau Kanjeng Nabi kok duka karo aku ki apa to jane iki? Salahku ki apa? Golek Pak suluh ketemu. Oh ini lho, wingi iku Kanjeng Nabi lewat kene, roh awakmu bangun omah. Kayak ketoke kuwi ketoke. Oh ngono to? Oh iya. Oh nak ngono ya wis. Langsung Pak mulih niku Pak, omahe diratakan dengan tanah lagi Pak. Wis dibangun apik nduk, langsung dirubuhno, diratakan dengan tanah. Satu ketika Kanjeng Nabi mlaku meneh lewat niku. Wis ilang. Ralet suwe Pak. Niku wau wong sing Ansor iki ngadep Kanjeng Nabi. Begitu salam Pak, langsung dijawab kali Kanjeng Nabi. Mulanya Nabi bersabda, seburuk-buruk investasi adalah investasi untuk membangun bangunan. Karena Kanjeng Nabi, kejatuhanmu yakni matekmu luwih cepet daripada hancurnya bangunan itu. Gue kalau ngomong ini waduh, berarti gak oleh bangun rumah berarti. Nen? Gak payu tuh, Pak Iksan gak payu, ini mulai bukan. Developer ya artinya nyun sewu ya. Kita ini jangan terkesan gitu ya, hal-hal macam gitu, jangan terkesan. Ya kalau mau bangun rumah ya silakan. Saya enggak. Ini kalau orang makomnya sudah tinggi seperti ini Pak ya. Makomnya sudah tinggi, jangan melotot ketika melihat dunia. Gak usah terkesan. Bahkan kalau sampai ini berkali-kali ya, dunia ini koyo jenis sama. Bahkan tidak hanya itu, seperti bangkai kambing item kupinge gak ono wis matek dadi batang. Makanya dunia koyo dene batang, dunia jiwa menurut para ahli sufi. Dunia itu wa tolabu hakilabun. Sapa sing kulino rebutan batang iku jenenge kerek. Mulane aja seneng rebutan batang. Nek seneng rebutan batang dulure kerek. Termasuk
termasuk donya mboten namung omah niki, termasuk pangkat. Sapa sing seneng rebutan pangkat ya tunggale kere. Kalau ngomong ini, Pak Anies kok ngene. Jadi terus terang kalau kita ya kayak kiri si Ani si ngomong niki. Mulane kini ngomongnya awak kula dhewe ora ngomongi wong liya. Tapi kula mboten ngerebut tenan, kula mboten. Nek arep ngepek-pek-peken ngono ae surat. Dikei soalé. Terus terang sing paling dhuwur Pak Kardi, dikei nolak niku sing paling dhuwur. Nek dikei nrimo iki levele ning isore. Wingi kan kula sampene to. Jadi wong sing paling takwa al-atqiya itu adalah paling manusia yang terbaik al-atqiya wal aghniya wal akhfiya, tiga kan ini. Orang yang paling bertakwa, orang yang paling kaya. Paling kaya apa? Nak diwehi ditolak. Padahal iku halal, iku wong aghniya. Al-akhiyah sing paling tersembunyi itu orang yang the best quality, manusia yang terbaik adalah seperti itu. Makanya kalau dari mlebu niku Pak Kardi, makanya sik tak terima. Jujur mawon. Nggih ngoten napa nggih. Termasuk Bapak iki eling-eling nggih. Ojo melontot, nenek wong wedok ayu. Hati-hati lho. Bojo sampeyan ning omah lho paling ayu dhewe sak dunia wis. Ibu-ibu ya ngono. Nggih, ojo lirik wong lanang liya nggih. Wis to, sing ning omah lho luwih ganteng dhewe, Mas yo ireng kok iso nggodhungteng. Oh iya. Loh, banget. Nggih. Soale napa, Pak? Mas yo sak ayu-ayune manungsa ning donya. Niku masyaallah. Mboten enten napa-napane dibandingkan ayu ning gone swarga. Dunia mata. Dunia itu kesenangan aja. Mataul ghurur. Kesenangan yang menipu. Wis to donya iki bojo kabeh bojo. Begini ayatnya bahwa hayat dunia illa la'ibun walahun, tidaklah kehidupan dunia kecuali permainan. Dolenan tok. Saayu-ayune lho Pak, iku ayu-ayune kaya apa? Iku ya dolenan. Kaya golekan iku lho Pak. Iku duduk tenanan kok iku. Nak tenanan besok ning swarga. Saya disawang, saya ayu. Saya nyedhek, saya ayu. Niku nak ning swarga. Nak ning donya saya nyedhek, saya mboten bosen nak ning swarga. Nak ning donya wah, Pak Nova jujur. Karena bosan. Lanjut. Lagi, Pak. Iya. Makanya pun nak tengin swarga lah ya berguna anha hiwala. Semakin lama bukan semakin jelek, semakin lama semakin cantik. Itulah nanti kehidupan yang sesungguhnya di akhirat. Makanya niku yang paling penting di dalam ayat ini sikap kita Pak, sekali lagi. Kalau kita mungkin diberi jabatan, kalau kita dijadikan oleh Allah orang kaya, kamu ditokohkan di masyarakat, aja neng dukur. Kanjeng Nabi itu wong sing paling dukur sak ngalam dunia, dan tidak akan pernah ada orang yang lebih tinggi daripada Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Itu diperintahkan oleh Allah untuk ngendek di hadapan orang-orang mukmin. Niku Pak, niki penyakit Pak soalnya. Nak wis sugih niku rumangsa sugih. Delok Pak, nak wis sugih Pak. Senengane lak ngene. Nggih kan? Ngongkon wong sak karepe dhewe, Nak wis sugih. Nak wis duwe pangkat ya ngono Pak, dudang.
Soalnya nagane posisi gak iso nuti. Niku Pak. Makanya sekali-kali Pak, kita begitu kalau misalkan menghadapi bawahan kita nggak main tuding. Ayo kita kerjakan bareng-bareng. Di rumah juga begitu. Kita walaupun suami itu komandan di rumah, ojo main tuding. Sekali-kali kerjakanlah apa-apa yang ada di rumah kita. Ya masih bapak-bapak ya bisa-bisa ngewang ibu-ibu ora-ora. Ibu-ibu sowan tahu. Bapak berbagi Bu nggih. Bapak-bapak yang ngewangi ora-ora, ngewangi olah-olah, ngewangi isah-isah. Terakhir ngewangi gawe bocah. Cari ibu-ibu wegah. Ya. Betul awang ya. Artinya seperti itu ya. Kepada orang-orang beriman kita bersikap seperti itu. Maaf Pak, nanti kalau kita ini semakin merendah bukan semakin hina Pak, justru diangkat derajatnya oleh Allah. Nanti di belakang ada hadis. Satu lagi. Wa qala ta'ala, firman Allah lagi, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Ini orang-orang beriman begitu. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang mundur ke belakang andini, barang siapa yang murtad dari agamanya, fasawfa yatillahu, maka Allah akan membangkitkan biqaumin, kaum yang lain, yang mana kaum itu yuhibbuhum ya, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah. Azillatin 'alal mu'minin, azillatin coba, azillatin 'alal mu'minin, terhadap orang-orang beriman dia turun, merendahkan diri, merendahkan hatinya kepada orang-orang mukmin. Aizzatin 'alal kafirin, atas orang-orang kafir dia tegas. Artinya apa ini? Ini ancaman dari Allah, ancaman halus Pak. Kamu kalau tidak merubah diri kamu dengan kriteria macam gini, nanti kamu akan digantikan oleh Allah kaum yang mau memiliki kriteria seperti itu. Dan ini terbukti Pak. Wong iman niki Pak, nak kelakuane itu senantiasa sombong, bukan semakin mulia, tapi awal kehancuran. Nanti diganti kaum lain yang dia memiliki kualifikasi. Kualifikasinya apa? Mereka mencintai Allah, Allah pun cinta kepada mereka. Dan mereka, sikap mereka itu azillatin 'alal mu'minin, dia turun ya, merendahkan hati di hadapan orang-orang beriman, dan di hadapan orang-orang kafir dia tegas. Nah itu Bapak yang dirahmati Allah. Makanya hati-hati nih. Kalau kita tidak merubah karakter kita, wong Islam niku nak modele sombong, diberi kekayaan sombong, diberi pangkat sombong, diberi rumah bagus sombong, diberi istri cantik sombong. Titenono Pak. Sebentar lagi dia akan dihinakan oleh Allah. Dan ini sudah terjadi dan diganti Pak kaum lain Pak. Ini maaf Pak, kemarin kan nanti mungkin besok kita cerita lagi ya, tambahan sahabat, levelnya sahabat. Ya zaman Sayyidina Utsman sudah luar biasa kemajuannya, pesat, dunia datang gak karo-karoan. Sebagian sahabat gak semuanya Pak. Yaitu ada bibit-bibit kesombongan. Maka muncullah orang Khawarij. Itu bibit-bibit kesombongan. Sombong karena apa? Orang Khawarij sombong karena ilmunya, sombong karena amalannya. Ahli Quran, ahli zikir, ahli
sombong, tidak mau turun, resikonya berat Pak. Akhirnya kaum ini dihabiskan oleh Allah, diganti kaum. Sampai sama Pak, zaman Muawiyah. Begitu Muawiyah Pak dipimpin oleh Muawiyah dengan dinasti Bani Umayyahnya Pak. Itu kalau menurut sejarah Pak, puncak keemasannya dipimpin oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Walaupun ada macam-macam prahara politik ya di zaman Muawiyah, tapi akhirnya dinasti Muawiyah berkuasa. Wah, luar biasa. Justru di puncak kekuasaan umat Islam dengan kaya raya, dengan macam-macam luar biasa posisi di dunia pada waktu itu, akhirnya dihancurkan oleh Allah, diganti kaum lain lagi. Apa? Naiklah Bani Abbasiyah. Begitu seterusnya, Bani Abbasiyah Pak, yang ngono meneh Pak, diulangi penyakit iki mau Pak. Bukan aizzatin alal kafirin Pak, aizzatin alal mukminin. Diwale Pak. Malih azillatin alal kafirin Pak. Niki Pak penyakit ini termasuk penyakit wong Khawarij yang ngene iki Pak. Jadi kepada orang kafir tambah kasih sayang, kepada orang mukmin bengker rengan, mergo gak sepaham. Penyakitnya ini termasuk penyakit wong Khawarij. Jadi kalau ada orang kafir tambah berkasih sayang, kepada orang beriman ini wis itu kelompokku kon gak gelem usolli ya. Wah ngono. Iku umpama kon niku ahli bid'ah, aku lho ahli swarga. Lah ngono. Nah wis model ngeten iki Pak. Sikut sana, sikut sini. Siap-siap Pak. Kaum macam gini sebentar lagi akan dihilangkan oleh Allah, diganti kaum lain. Bani Abbasiyah berkuasa, puncak Bani Abbasiyah itu terkenal Pak luar biasa, yakni pada zaman Raja Harun Ar-Rasyid. Itu puncaknya Pak. Wih, di situ ilmu pengetahuan di Irak itu maju sekali Pak. Eropa ini gelap Pak. Eropa ini gak ngerti ilmu astronomi, gak ngerti ilmu matematik, gak ngerti kabeh Pak. Gelap lap-lap Eropa ini. Tapi zaman itu Pak, umat Islam kemajuannya luar biasa, sudah mengeksplorasi jagat raya, angkasa raya itu sudah diteropong, sudah dikalkulasi oleh tokoh-tokoh astronomi pada zaman Raja Harun Ar-Rasyid. Kemajuan, ada universitas Pak, dibangun universitas pertama. Biar orang kafir itu gak ngerti Pak universitasnya apa. Yang bangun universitas itu orang Islam Pak. Kemajuannya luar biasa. Tetapi akhirnya karena kemajuan ini, akhirnya yaitu ayatnya geser, switch. Yang harusnya itu azillatin alal mu'min, aizzatin alal kafirin, kebalik. Karena harta, akhirnya yang berkuasa merasa sombong karena dia bisa lebih, dia tidak mau turun. Maksudnya turun sikapnya dengan kesombongan. Akhirnya habis Pak. Diserang oleh Allah, ini dihabiskan oleh Allah. Fasaufa ya'tillahu biqaumin, ini diganti oleh Allah. Dan itu Pak tragis Pak. Bani Abbasiyah yang kuat hebat itu Pak diserang oleh tentara Mongol. Atik tentara ini orang-orang yang tidak berpendidikan, kejam, bengis, dan tak berperi kemanusiaan, dan tidak punya peradaban. Bayangkan Pak, negara yang luar biasa besarnya, yang peradabannya sangat tinggi dalam kacamata sekarang ya, disikat, dibabat habis oleh satu negara yang peradabannya sangat primitif, habis Pak. Bahkan itu Pak, Sungai Tigris dan Efrat, karena pusat kekuasaan Abbasiyah itu ada di Irak. Sungai Tigris dan Efrat itu Pak, warnanya merah kehitam-hitaman. Merah karena darah orang Islam yang dibantai, ulama-ulama.
hitam Pak, karena kitab-kitab dibakar. Jadi karya-karya monumental ulama-ulama besar itu ditulis Pak dulu luar biasa Pak. Budaya tulis menulis itu luar biasa maju pada zaman Abbasiyah itu nggak tahu berapa ratus ribu kitab Pak. Sampai dikatakan sungai itu hitam karena apa? Dibakar itu perpustakaan. Bahkan orang-orang Barat Pak, mereka mengatakan andaikan dulu nggak diserang bangsa Mongol, kemajuan ilmu pengetahuan hari ini Pak mungkin 10 kali lipat Pak. Andaikan itu tidak dibakar, karena dibakar yang tersisa tinggal sedikit, maka mereka mengais-ngais daripada apa yang tersisa itu. Maka dari kaisan yang tersisa itulah kemajuan ilmu pengetahuan bisa kita nikmati sampai ono HP, sampai ono macam-macam. Itu bermula dari mereka. Andaikan iku mau Pak, mungkin bisa 10 kali lipat kemajuannya daripada sekarang. Jadi gitu Pak, diganti kaum lain. Akhirnya walaupun dibasmi oleh orang Mongol, ya tetap Allah memuliakan orang-orang yang beriman. Akhirnya muncullah lagi yang terakhir itu Turki Utsmani. Itu juga sama Pak nasibnya. Begitu wis puncak, akhirnya dibabat lagi sama Gusti Allah. Kenapa? Ya itu tadi orang Islam nak neng ndukur lali. Dikon ngendek kalau Gusti Allah kualik tambah ndang. Dikon ngendek lho tambah ndang. Ya pun. Makanya hati-hati nih. Jadi tawadhulah di hadapan manusia, Allah akan semakin muliakan. Tetapi kalau kamu semakin sombong, siap-siap gak suwe Pak dihinakan oleh Allah. Bermoten mawon. Lanjutannya minggu ngajen insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kita sehingga kita tetap ya dalam posisi apapun kita bersifat bersikap yang tawadhu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ada benar dari Allah salah dari saya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.